Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia, tanah putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia buat kalian. Saudaraku, saya punya kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerahkan sekutu. Saya punya kabar bahagia di radio nasional. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan dan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, Anda bicara tentang kekosongan-kekosongan itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Oh iya, saya mengerti maksud Anda. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Bung Karno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan? Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Saya setuju dengan usul Anda, Tuan. Oleh karena itu, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kalau ada, silakan masuk. Kang Mas, ada yang datang ingin mencarimu. Ya, sedang Bu. Para pemuda datang ingin berbicara penting. Baiklah, saya akan menemuinya. Ya, silakan duduk. Ada maksud apa saudaraku datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerang pada sekutu dari radio televisi landai di Bandung. Maka dari itu kami tadi siang dengan pemuda-pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas rapat PPKI karena PPKI dibantu oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian dan bangsa orang lain. Bukan begitu. Memang kita seharusnya membicarakan hal itu dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dalam memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Kenapa harus menunggu janji Jepang? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita akan mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah kita tunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri waktu saya untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri dulu. Silakan. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya.
dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu mempersiapkan semua ini dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dan sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bu? Lagi pula mereka juga masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkan ini dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti kita bisa semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Jadi tampaknya golongan kedua akan setujui kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali saran Anda. Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruhnya Jepang? Bagaimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Tres Backlog, suatu kota di Kawedan di Karawang? Tempat ini merupakan markas Perta yang dipimpin oleh Cedan Cos Subeno dan letaknya di bawah Komando Perta Purwakarta yang memiliki hubungan erat di Raiden di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara, apakah kalian setuju? Setuju! Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darus tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darus. Jin memang ya. Bung, ikut kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung, ayo ikut kami. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji masa belaka? Apa yang akan dilakukan? Apakah selamanya kita menunggu janji Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang kita demi rakyat kita yang telah bertahun-tahun terganggu oleh penjajahan. Kita anak mereka sendiri, mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, kita harus membicarakan ini semua dengan baik, oke? Bung, saya lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Haris lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta ikut saya. Saya mengerti tentang perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar dan saya mendukung mereka. Tapi, apakah kita bisa? Apakah seperti ini mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang dan sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ikut campur Jepang. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17
1945. Pada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Bentar, saya panggilkan nama dulu. Selamat malam, ada apa? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Kalau begitu, silakan masuk. Baiklah, silakan ibu. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Tunggu sebentar, akan saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatangan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini? Seperti cerita Amerika menandatangani teks deklarasi. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain, Bu. Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama Indonesia. Dan saya juga mengusul bagaimana jika yang mendatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dan bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus, bagaimana hadirin? Kalau Anda ketik naskah proklamasi ini, baik ini. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja kalau gitu buat bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niatan. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sangsaka Merah Putih. Ya udah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baik, Bu. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Murti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa negara ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baik, silakan. Siap, Bung.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Sampai akhir menutup mata. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan